Setelah kelasnya selesai, Jo yang saat ini tidak melihat Sheila dan Tie segera mencari kedua sahabatnya itu di kantin. Baru saja dia akan memasuki kantin untuk memesan sesuatu. Sudut matanya melihat seorang gadis yang tidak lain adalah Naomi, tampak sedang melamun jauh dengan tatapan mata nanar. Melihat keadaan sahabatnya seperti itu, Jo membatalkan niatnya untuk memesan sesuatu. Dia lalu berjalan menghampiri gadis itu, lalu segera menyapanya. "Hei Naomi, mengapa kau menyendiri dan melamun di sini?" tanya Jo sehingga gadis yang ditanya itu gelagapan. Jo kini melihat mata hening gadis itu sedang menatap ke arahnya. Lama juga gadis itu menguasai diri, lalu dengan senyuman manis gadis itu pun mempersilahkan Jo untuk duduk di kursi tepat di depannya. "Kau belum menjawab pertanyaanku," kata Jo sambil duduk berhadap-hadapan dengan gadis itu. "Ada banyak sekali hal yang membebani pikiranku," jawab Naomi kembali tertunduk. "Itu bukan jawaban dari pertanyaanku tadi," ujar Jo tegas, namun tetap bernada lembut. "Aku bingung harus memulai dari mana," jawab Naomi. Sepertinya ada beban yang sangat berat dipikul oleh gadis ini. Dia mau berterus terang kepada pemuda yang berada di hadapannya ini. Hanya saja, dia khawatir bahwa dia akan dianggap memanfaatkan persahabatannya dengan tuan muda dari keluarga William itu. Hampir seperti judul lagu, "Pelangi di Matamu," 30 menit mereka di meja itu tanpa bicara. Hingga suasana sepi sepihak itu terpecahkan oleh kedatangan Tie, Sheila, Ruby, dan Melissa. "Hei, kalian di sini ternyata," kata Sheila dengan sapaan ciri khasnya. Namun, dia segera heran ketika sapaannya tidak mendapat respon. Tunggu. Kalian tidak sedang menderita sariawan, kan?" tanya Sheila sembari duduk. Naomi yang tetap diam itu segera berdiri dan ingin meninggalkan meja. Dia hampir menyerah dan akan berdamai dengan hatinya untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Clifford. Karena baginya klub university ini adalah warisan turun-temurun. Jika dirobohkan dan akan diganti dengan bangunan lainnya, maka tidak ada lagi kebanggaan di kota kuantum ini. "Kau belum menjawab pertanyaanku, lalu ingin pergi begitu saja. Jika ingin pergi, pergilah. Tapi ingat Naomi, jangan pernah datang lagi di hadapanku," kata Jo. Dia langsung menggebrak meja lalu meninggalkan mereka semua yang berada di tempat itu. "Tunggu Jo, aku akan mengatakan semuanya kepadamu," kata Naomi berusaha mengejar ke arah Jo. Takut juga Naomi melihat sorot mata dingin dari Jo ini. Dia belum pernah melihat langsung sorot mata orang yang sangat mengintimidasi seperti tatapan Jo ini. "Apa itu perlu bagiku? Dengar ya Naomi, sekali orang tidak menganggapku, 1.000.000 kali aku tidak menganggap orang itu." Tampaknya Jo benar-benar kesal karena diperlakukan tak acuh oleh Naomi tadi. "Terserah, kau mau mendengarkan atau tidak, tapi aku akan menceritakan semuanya. Saat ini, keluarga Clifford sedang berusaha untuk menghancurkan keluargaku. Kau tentu ingat kan, ancaman Duff ketika kita baru saja keluar dari restoran malam itu? Ternyata dia tidak main-main dengan ancamannya." Naomi pun lalu menceritakan semua yang dirinya ketahui dari ayahnya tentang ancaman keluarga Clifford. Dia juga menceritakan bahwa pengacara dari keluarga itu telah mendatangi ayahnya untuk memberi tempo kepada keluarga Johnson tentang hutang perusahaan mereka dan memberi waktu 1 minggu untuk melunasi hutang tersebut, berikut dengan bunganya. Jika tidak, maka kampus ini akan segera disita oleh keluarga Clifford itu. "Katakan kepada ayahmu bahwa aku akan membantunya. Masih ada 6 hari lagi. Kita lihat saja apakah mereka akan benar-benar menyita klub university ini. Jika benar begitu, aku akan membantu. Tapi, jika kurang dari 6 hari, maka keluarga Clifford akan aku ratakan dengan tanah," kata Jo lalu kembali berjalan menghampiri meja tadi, kemudian duduk. 2 orang gadis yang sangat cantik dan seorang pemuda yang seperti kucing tersiram air es berjalan menuju ke kantin kampus tersebut. Tampak jelas bahwa pemuda itu sangat tertekan, berjalan diapit oleh 2 gadis tadi. Mereka adalah Sanita Patrick, Namora Habonaran, dan Talia Gordon. Berbeda dengan Talia, saat ini Sanita dan Namora melirik ke arah 6 orang muda-mudi yang sedang asyik bersenda gurau.
di meja yang sedikit jauh di bawah pohon ceri. "Siapa yang kau lirik, Senita?" tanya Thalia penasaran. Melihat kedua sahabatnya itu tampak sedang memperhatikan 3 orang pemuda dan 3 orang gadis sebaya mereka sedang asyik tertawa. "Tidak apa-apa, nanti kau juga akan tahu," jawab Senita lalu segera menuju ke kantin. Setelah selesai memesan makanan dan minuman, didahului oleh Senita, mereka lalu menghampiri ke-6 mahasiswa-mahasiswi yang sedang duduk tadi. Tiba di meja tersebut, dengan ramah Senita pun langsung menyapa. "Hei Kak Jo, bolehkah aku duduk di sini?" tanya gadis itu sambil mengedip-ngedipkan matanya. "Kau ini, tidak di Metro City, tidak di sini, sama saja. Ayo, silahkan duduk," kata Jo yang tidak lagi bisa menghindar. "Salam untuk Anda, Ketua," kata Namora membungkuk hormat. "Lupakan peradatan, kalian silahkan duduk," kata Jo mempersilahkan. Sama dengan Tie, Silas, dan yang lainnya, Thalia juga tampak sangat terkejut. Ini karena baru beberapa bulan saja mereka bertemu, dan saat itu kulit tubuh Jo sangat hitam legam. Tapi sekarang, mengapa menjadi putih kemerahan? Apakah ada yang salah? "Thalia, apakah kau betah berdiri seperti patung begitu?" tanya Jo sambil tersenyum. Tidak betah. Betah. Tidak betah," jawab Thalia benar-benar salah tingkah. "Ada apa dengan kalian semua? Mengapa bengong seperti itu?" tanya Jo kepada para sahabatnya. "Ternyata kalian sudah saling kenal," tanya Tia dan Silas bersamaan. "Senita ini adalah anak pamanku. Dia telah dijodohkan denganku ketika Senita Patrick ini masih di dalam perut. Namora, ini adalah anak dari sahabat ayahku. Namanya Paman Tigor. Paman Tigor ini adalah seorang pengusaha dari Indonesia. Sedangkan Thalia ini, kakekku dan kakeknya telah menjodohkan kami. Namun, aku menolak. Karena aku sudah memiliki kekasih. Andai belum, tentu saja aku tidak akan menolak," kata Jo sambil tersenyum. Pupus sudah harapan Thalia begitu mendengar pengakuan dari Jo ini. Ibarat sudah terbang tinggi, dia terpaksa harus dihembaskan kembali ke bumi. "Apakah hanya kalian bertiga saja kemari?" tanya Jo. "Menjawab Anda, Ketua. Kami tidak hanya bertiga, tapi berenam. Ada Kak Albert, Tuan Rico, dan Tuan Daniel. Hanya saja, mereka langsung menuju ke Quantum Entertainment untuk menemui orang yang kalau saya tidak salah, bernama Tuan Baron," jawab Namora kebenaran. Baiklah. Aku menyangka bahwa Albert itu akan kuliah di sini," kata Jo. "Tidak, Ketua. Albert itu hanya ingin bertemu dengan Anda untuk membahas beberapa hal. Dia akan segera berangkat ke Indonesia untuk mengurus beberapa bisnis kerjasama dengan Tuan Besar dan ayah saya. Sekalian dia ingin mengikuti perkembangan Hunter Miller di sana," jawab Namora. "Selesaikan makan kalian. Kita akan pergi berangkat ke Highland Park. Aku juga mempunyai beberapa urusan di sini yang harus segera diselesaikan. Aku mungkin membutuhkanmu. Hanya saja, utamakan pendidikan kita," kata Jo. "Misi apakah itu, Ketua?" tanya Namora penasaran. "Nanti kau akan tahu. Apa kau siap jika aku suruh?" tanya Jo sambil tersenyum jahat. "Saya selalu siap, Ketua." "Bagus. Ayo, sekarang makan dulu," kata Jo mempersilahkan.